seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Liba Oktavia. Saya dari kelas A31. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam di luar sekolah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat itu merupakan sebuah investasi masa depan. Pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning adalah kunci untuk beradaptasi dan berkembang di era modern. Nah, hal ini merupakan sebuah investasi terbaik untuk masa depan kita, karena pembelajaran sepanjang hayat atau sepanjang masa bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi mengenai pembelajaran sepanjang hayat, tentu kita harus tahu apa itu pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sebuah proses berkelanjutan untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Jadi, sebuah pengetahuan itu bisa kita dapatkan kapan saja dan di mana saja. Ya, yang namanya pendidikan itu bisa kita dapatkan secara formal, secara non-formal ataupun informal. Nah, untuk pembelajaran secara formal itu biasanya kita dapatkan saat di bangku sekolah, pada pendidikan di sekolah atau di universitas seperti kita saat ini sedang kuliah di universitas. Untuk selanjutnya, pendidikan yang bisa kita dapatkan secara non-formal. Pendidikan secara non-formal bisa kita dapatkan melalui pelatihan kerja dan kursus-kursus online. Untuk saat ini, banyak sekali platform-platform yang ada di internet yang bisa kita ikuti untuk mengikuti kursus, pelatihan, ataupun bimtek-bimtek, sehingga kita juga selain mendapat sertifikat, kita juga mendapatkan pengalaman dari narasumber. Kemudian ada juga pendidikan yang bisa kita dapatkan secara informal. Nah, pendidikan secara informal ini bisa kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa kita jadikan pelajaran ataupun pengalaman kita supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dari sebelum-sebelumnya. Nah, berbicara mengenai pembelajaran sepanjang hayat, itu artinya kita belajar sepanjang masa. Nah, di situ kita harus benar-benar berinvestasi untuk diri kita sendiri, dan artinya kita harus terus-menerus untuk belajar sepanjang masa. Nah, mengapa pembelajaran sepanjang hayat itu sangat penting? Ya, jadi seiring dengan teknologi berubah dengan cepat dan persaingan global juga semakin ketat. Pembelajaran berkelanjutan membantu kita untuk bisa beradaptasi dan tetap relevan dengan kehidupan kita selanjutnya. Karena dengan perubahan teknologi, dengan kehidupan kita di era globalisasi saat ini, tentu akan ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Jadi kita harus benar-benar beradaptasi dengan kehidupan kita selanjutnya. Kita sebagai Gen Z yang hidup di era globalisasi saat ini harus bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi, yang mana di era digitalisasi saat ini seluruh kehidupan kita sehari-hari semua bergantung dengan teknologi. Apapun itu bentuknya, kita sekarang sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih. Jadi sudah mempermudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalam era globalisasi saat ini, semuanya itu bersaing di pasar global, ya. Jadi apapun itu semuanya bersaing pada pasar-pasar global di dunia ini. Jadi melalui teknologi semuanya bisa kita dapatkan secara instan melalui teknologi-teknologi yang kita. Kemudian pembelajaran sepanjang hayat itu juga sangat berpengaruh pada kualitas hidup kita. Ya, jadi dengan kita selalu belajar sepanjang masa itu akan meningkatkan kepuasan dari pribadi kita sendiri. Jadi dengan bertambahnya ilmu, meningkatnya pengetahuan kita, itu akan meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Jadi juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dibandingkan dengan orang lain. Jadi kita
merasa hidup kita itu jauh lebih berkualitas dari sebelum-sebelumnya dengan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang baru lagi. Di luar sana banyak sekali ya orang-orang awam yang masih belum tahu apa manfaat dari pembelajaran sepanjang waktu ini. Ya, di luar sana mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, buat apa sih kita belajar terus-menerus, buat apa kita cari tahu tentang informasi-informasi yang ada gitu. Padahal dengan belajar sepanjang waktu itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ya untuk diri sendiri ataupun untuk masyarakat luas. Yang pertama, ada manfaat untuk pengembangan keterampilan. Nah, selain itu, selain kita untuk belajar setiap waktu, jadi kita bisa mengembangkan keterampilan kita. Ya, kita bisa meningkatkan keterampilan teknis dan sosialnya, ya, terutama untuk sosial ini. Nah, keterampilan sosial itu biasanya kita lakukan dengan masyarakat luas di lingkungan sekitar kita. Untuk manfaat selanjutnya yaitu peningkatan karir. Nah, dalam peningkatan karir ini tentu bisa membuka peluang promosi untuk kita sendiri ya. Selain itu juga bisa melakukan kenaikan gaji. Jadi tidak semata-mata pembelajaran sepanjang hayat ini hanya untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita yang sudah berkarir itu bisa meningkatkan karir kita di bidang kita masing-masing. Nah, untuk yang selanjutnya manfaat dari jaringan profesional. Nah, kita dengan banyaknya komunitas itu pasti kita akan bisa membangun hubungan dengan orang-orang yang lebih profesional yang lainnya ya. Jadi kita tidak hanya bertemu dengan orang yang hanya ada di lingkup kita sendiri. Jadi kita akan menambah pertemanan dengan orang-orang yang lebih profesional lagi dengan kita. Nah, untuk manfaat yang terakhir yaitu kepuasan pribadi. Nah, maksud dari kepuasan pribadi ini, kita bisa meningkatkan rasa percaya diri kita dan rasa bahagia kita ya. Jadi kita merasa percaya diri karena kita memiliki lebih banyak ilmu ya. Jadi kita juga akan merasa lebih bahagia karena kita bisa hidup di zaman era globalisasi saat ini, di era teknologi. Kita bisa meningkatkan karir kita melalui pembelajaran sepanjang masa. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas mengenai manfaat pembelajaran sepanjang masa. Tentu ada banyak sekali pertanyaan orang-orang di luar sana ya, terutama bagaimana sih cara memulai pembelajaran sepanjang hayat? Nah, oke, di sini kita kasih tahu ya gimana caranya memulai pembelajaran sepanjang hayat. Ya, jadi ketika ingin mulailah dengan mengidentifikasi minat dan tujuan Anda, lalu membuat rencana pembelajaran dan manfaat sumber daya yang tersedia. Ya, jadi yang pertama, identifikasi minat. Nah, tentukan dulu apa yang ingin dipelajari, apa yang kita minati. Jadi ketika kita sudah tahu apa tuh minat kita, jadi kita akan dengan mudah untuk mempelajari hal-hal yang kita minati tersebut. Yang selanjutnya yaitu membuat rencana. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk pembuatan rencana itu kita harus bisa menyusun jadwal dan target-target yang realistis ya. Jadi yang nyata gitu, yang nyata, yang benar-benar ada ya, yang sesuai dengan minat kita tadi juga. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan sumber daya. Nah, kita mulai mengidentifikasi tadi, itu kan harus ada sumber daya yang tersedia. Jadi gunakan sumber daya yang ada, misalnya kursus online, buku, ataupun mentor-mentor yang kita ketahui ya. Yang terakhir yaitu cari komunitas. Nah, ini komunitas itu kan banyak sekali sekarang komunitas belajar yang bisa kita ikuti ya. Jadi selagi ada komunitas yang bagus, yang baik, komunitas kita bisa untuk belajar menambah pengetahuan kita, ya apa salahnya kita ikut, kita masuk komunitas tersebut selama itu tidak merugikan kita ya. Jadi tidak akan ada batasannya, walaupun mungkin di komunitas itu hanya anak-anak muda, sementara kita sudah
berada di usia yang lebih tua lagi, itu nggak masalah ya. Jadi komunitas yang bisa memberikan kita lebih banyak pengetahuan tentang kehidupan kita sehari-hari. Tadi kan kita sudah membahas juga mengenai sumber daya ya. Nah, sumber daya pembelajaran sepanjang hayat di Indonesia itu apa saja? Pastikan banyak sekali ya, tidak hanya satu gitu. Jadi di Indonesia itu banyak sekali menawarkan sumber daya untuk pembelajaran sepanjang waktu ya, seperti program dari pemerintah ataupun lembaga pendidikan, ataupun banyak sekali platform online yang siap membantu kita ya. Jadi kalau untuk program pemerintah ya, misalnya itu ada kartu prakerja ataupun pelatihan vokasi. Pada lembaga pendidikan itu di universitas, sekolah tinggi, dan politeknik. Nah, itu juga termasuk ke dalam sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran sepanjang masa. Nah, untuk platform online, apa saja sih platform-platform online yang bisa kita gunakan? Nah, contohnya seperti Ruang Guru, Genius, ataupun Kuiper, itu bisa sangat kita gunakan. Selanjutnya yaitu studi kasus ya, jadi kisah sukses dari pembelajaran sepanjang hayat. Nah, banyak ya individu yang telah mencapai tujuan dari pembelajaran sepanjang hayat ya. Jadi ada beberapa kisah sukses yang bisa kita lihat dari pembelajaran sepanjang hayat ya. Yang pertama itu ada ibu rumah tangga ya. Kalau ibu rumah tangga itu kan contohnya bisa belajar coding ya, menjadi web developer freelance ya. Jadi walaupun ibu rumah tangga tetap bisa bekerja menghasilkan cuan. Nah, yang selanjutnya karyawan pabrik. Untuk karyawan pabrik itu mengambil kursus manajemen ya, biasanya itu dia dipromosikan. Nah, yang selanjutnya ada pensiunan. Nah, pensiunan nih kita bisa belajar bahasa asing, lalu kita bisa keliling dunia kemana yang kita mau. Oke, sekarang kita sudah sampai slide yang terakhir ya. Jadi kita sudah harus bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran sepanjang masa. Nah, kesimpulannya yang namanya pembelajaran sepanjang masa itu juga termasuk dalam investasi ya. Yang namanya investasi terbaik itu investasi dari diri kita sendiri ya. Jadi untuk pembelajaran sepanjang hayat itu adalah investasi terbaik untuk masa depan kita dan penerus kita selanjutnya ya. Jadi mulai sekarang dan jangan sampai ditunda-tunda lagi. Pembelajaran itu menjadi sebuah perjalanan ya, bukan tujuan akhir. Jadi kedepannya apapun yang kita lakukan itu juga merupakan pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tonton terus YouTube saya dan kita ketemu lagi di video tugas selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.